mati. Nah, ini mungkin sekilas perkenalan aku. Nama aku Krisna. Aku kelas A1 angkatan 2022 dan kemarin alhamdulillah dapat peringkat 6 untuk program satu dan IPK sekian dan mungkin walaupun mungkin prestasiku cuma ini ya, tapi semoga bisa memotivasi teman-teman buat mungkin nanti bisa mau sharing atau berbagi ilmu sama aku. So, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan gitu bisa chat aku di line, itu ada ID-nya. Dan di sini aku ada beberapa ground rules, jadi teman-teman diharapkan buat tetap fokus. Kemudian kalau mau makan dan minum sangat-sangat boleh. Kemudian bisa tolong teman-teman ajakin yang lainnya buat join biar kepentingan nanti bisa di-share ke grup lain. Karena kan tahu ada minimal gitu ya. Dan nanti jangan lupa buat ngerjain kuis. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa nanti di akhir sesi ya, bahasanya biar kelar keluar dulu. Atau sebenarnya aku lebih prefer lewat lain gitu. Jadi kayak biar aku bisa sambil baca dulu, jadi bisa ngasih jawaban yang maksimal gitu. Dan di sini aku bakal bahas tentang sirkulasi kurang lebih di 5 bab ini dari bab 20 sampai 24 dari buku Guyton. Di mana untuk hari ini aku bakal jelasin dari bab 20 sampai 22 dan besok bakal dijelasin sampai 23 sampai 24. Oke, langsung kita mulai aja dari bab yang 20 yaitu tentang cardiac output, benefit dan juga regulasinya. Jadi yang pertama kali kita harus tahu adalah tentang definisinya. Jadi kardiak output sendiri itu adalah berapa jumlah darah yang dipompa menuju ke aorta setiap menit. Jadi ingat-ingat bahwa ini acuannya adalah aorta. Jadi ini adalah jumlah darah yang mengalir pada sirkulasi sistemik kayak gitu ya, bukan yang sirkulasi pulmonal gitu ya. Jadi karena harus dipompa lewat aorta kayak gitu secara definisi. Kemudian untuk venositor sendiri itu kebalikannya. Jadi darah yang mengalir dari jaringan ke arah atrium kanan setiap menit. Ya, jadi juga satuannya liter per menit gitu. Dan karena dua hal ini adalah hal yang sangat berkaitan ya. Jadi darah yang dipompa menuju jaringan tubuh dan darah yang balik dari jaringan tubuh ke jantung lagi, maka cardiac output itu secara normal harus sama dengan venous meter kayak gitu. Nah, ini adalah rumus yang harus teman-teman ingat-ingat banget, yaitu cardiac output sama dengan stroke volume dikalikan dengan heart rate. Jadi stroke volume itu merupakan volume dari darah setiap kali jantung itu memompa, kayak gitu. Dan di mana di sini rumus bisa dijabarkan lagi rumusnya ya, yaitu N diastolic volume dikurangi dengan N systolic volume. Jadi volume di ventricle ketika di akhir fase diastol, yaitu di akhir pengisian, dikurangi dengan volume di akhir sistol, yaitu ketika di akhir darah tersebut setelah selesai dipompa gitu. Itu adalah stroke volume. Kemudian heart rate ya berapa kali detak jantung dalam 1 menit kayak gitu. Nah, selain cardiac output, kita juga mengenal adanya cardiac index. Jadi, cardiac index ini adalah cardiac output yang relatif di setiap meter persegi dari luas permukaan tubuh. Jadi, sangat tergantung pada proporsi dan komposisi tubuh seseorang kayak gitu. Misalnya di sini manusia yang normal dengan berat badan 70 kg, dia sehat dan posturnya ideal kayak gitu, itu luas permukaan tubuhnya kurang lebih sekitar 1,7 meter persegi. Sehingga cardiac index-nya itu tinggal dibagi aja. Cardiac output yang normal tadi misalnya 5 ya, 5 liter per menit dibagi 1,7 ya, kurang lebih sekitar 1 liter per menit per meter persegi. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa pada sepanjang perjalanan kehidupan itu cardiac index itu bakal mencapai puncaknya pada kurang lebih umur 10 tahun ya, sekitar 10 tahun. Dan lama-kelamaan bakal semakin menurun. Nah, semakin menurun kenapa? Karena seperti yang mungkin teman-teman kalau Krisna misalnya ikut, permisi. ya, Oke. Tadi suaramu agak kependem gitu. Jadi kayak hilang oh, timbul. sekarang udah jelas loh. Masih kependem. Oh, sebentar ya. Oke. Tadi awal apa gimana? Gimana, Kris? Gak jelasnya dari awal apa gimana? Mungkin aku tak ulangin dari yang pas tadi nggak jelas. Kayaknya ulang dari awal aja nggak apa-apa. Oke, oke. Sorry, sorry. Oke, untung bahasnya baru dikit. Oke, jadi pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang bagaimana definisi dari cardiac output dan juga
venous return kayak gitu. Oh, sorry lupa belum tak share screen. Oke. Nah, oke. Pertama kita perlu mengenal terlebih dahulu tentang definisi dari cardiac output dan juga venous return. Jadi untuk cardiac output merupakan jumlah darah yang dipompa menuju ke aorta setiap menit. Jadi ini adalah darah yang mengalir di sepanjang sirkulasi sistemik kayak gitu. Kemudian untuk venous return sendiri itu adalah jumlah darah yang mengalir dari jaringan ke arah atrium kanan setiap menit. Jadi juga darah yang mengalir di sirkulasi sistemik, tapi ini dari jaringan ke arah atrium kanan, ke arah jantung kayak gitu. Nah, karena dua hal yang sangat berkaitan, yaitu kalau cardiac output itu kayak arus perginya kayak gitu ke arah jaringan dan venous return itu adalah arus baliknya dari arah jaringan ke jantung, maka secara normal cardiac output tuh harus sama dengan venous return kayak gitu. Nah, ini adalah rumus cardiac output yang teman-teman harus ingat banget. Jadi cardiac output sama dengan stroke volume dikalikan dengan heart rate, di mana stroke volume itu adalah volume darah yang dipompa dari jantung setiap satu kali memompa kayak gitu. Jadi dijabarkan lagi, itu rumusnya adalah N diastolic volume dikurangi dengan N systolic volume. Jadi volume setelah eh, dia di akhir fase diastol, yaitu di akhir fase pengisian, dikurangi di akhir dari fase sistol gitu. Jadi di akhir ketika dia setelah selesai memompa kayak gitu. Jadi karena ada beberapa ada beberapa darah itu yang masih tertinggal jantung gitu. Jadi nggak terpompa. Maka itu kan nggak bisa dimasukkan sebagai stroke volume kan. Jadi yang dihitung adalah end diastolic volume dikurangi end systolic volume gitu. Kemudian untuk heart rate, ya seperti yang kita udah tahu, yaitu berapa kali jantung itu berdetak dalam 1 menit. Selain cardiac output, kita juga mengenal istilah cardiac index, yaitu cardiac output setiap meter persegi dari luas permukaan tubuh. Jadi ini bergantung banget sama proporsi dan komposisi tubuh dari seseorang kayak gitu. Dimana misalnya manusia normal dengan berat badan 70 kilogram itu luas permukaan tubuhnya 1,7 meter persegi. Nah, untuk cardiac output secara normal sendiri itu kurang lebih sekitar 5 liter per menit. Jadi ketika kita hitung cardiac index-nya itu berarti tinggal 5 dibagi 1,7, kurang lebih 3 liter per menit per meter persegi kayak gitu. Dan bisa kita lihat di sini bahwa di sepanjang kehidupan itu cardiac index itu akan mencapai puncaknya sekitar umur 10 tahun dan nanti semakin kita tua itu cardiac index-nya akan semakin menurun. Ini karena apa? Karena mungkin kalau teman-teman pernah ikut pertemuan satu dari studi klub soalnya, aku kebetulan juga yang ngisi, yaitu bahwa jaringan lemak itu bakal berbanding terbalik dengan jumlah air tubuh kita. Jadi ketika kita semakin tua, maka jaringan lemak itu akan semakin banyak. Dan karena jaringan lemaknya semakin banyak, maka airnya akan semakin sedikit. Maka dari itu, karena air tadi itu menyusun volume darah, ya kan, air menyusun volume darah dan volume darah itu menyusun cardiac output gitu. Makanya untuk semakin kita tua, itu cardiac output kita akan semakin menurun dan juga cardiac index kita juga akan semakin menurun kayak gitu. Berikut adalah beberapa hal yang mempengaruhi cardiac output. Misalnya adalah metabolisme tubuh dan juga aktivitas fisik. Jadi ketika tubuh kita sedang bermetabolisme tinggi, misalnya kita sedang beraktivitas fisik yang berat kayak gitu, maka kebutuhan oksigen di jaringan itu kan semakin tinggi juga karena dibutuhkan buat energi misalnya untuk menggerakkan otot kayak gitu. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan oksigen pada jaringan tersebut, maka dibutuhkan darah yang semakin banyak karena darah kan yang membawa oksigen dan juga nutrisi kan kayak gitu. Sehingga ketika metabolisme tubuh kita tinggi dan juga aktivitas fisik kita tinggi, maka cardiac output kita tuh akan semakin meningkat kayak gitu. Kemudian yang tadi usia udah aku jelasin dan juga ukuran tubuh kayak gitu. Jadi ketika seseorang misalnya ada orang yang pendek dan juga orang yang tinggi kayak gitu. Nah, misalnya cardiac output mereka berdua ini sama, maka orang yang tinggi ini bakal kekurangan cardiac output karena dia itu membutuhkan cardiac output yang lebih banyak karena ukuran tubuhnya lebih besar kayak gitu. Nah, berikutnya adalah kita mulai bahas tentang regulasi dari cardiac output sendiri. Nah, apakah jantung itu merupakan regulator utama dari cardiac output? Jawabannya adalah bukan ya, teman-teman. Karena di jantung sendiri itu mempunyai built-in mechanism, di mana istilahnya mekanisme bawaan. Jadi kayak otomatis gitulah. Jadi ini kita sebut sebagai hukum Frank Starling gitu. Mungkin teman-teman juga udah tahu. Jadi di mana terjadi peningkatan jumlah darah yang masuk ke jantung, maka darah-darah tersebut akan semakin meregangkan otot-otot jantung itu.
Nah, ketika otot-otot jantung semakin teregang, maka daya kontraksinya bakal meningkat. Sesuai dengan hukum Frank Starling tadi ya. Otot jantungnya ini adalah delta X-nya, sedangkan gaya kontraksinya itu adalah F-nya kayak gitu. Nah, ketika daya kontraksi itu meningkat, maka stroke volume-nya juga akan meningkat kayak gitu. Sehingga walaupun kayak darahnya ini kita tambahin terus ke jantung, itu bakal langsung otomatis gitulah. Langsung otomatis jantungnya itu bakal memompa darah itu lagi. Jadi kita nggak bisa menghambat jantungnya atau meningkatkan kerja jantungnya dengan menambahkan darahnya kayak gitu tadi. Jadi ini sudah kayak otomatis gitu. Nah, yang merupakan regulator itu adalah si ini misalnya adalah sistem saraf kayak gitu. Jadi ketika kita beraktivitas fisik, maka terjadi peningkatan metabolisme pada otot-otot kita kan. Nah, ketika peningkatan metabolisme itu terjadi, maka kan pasti dibutuhkan energi dan juga nutrisi yang lebih banyak gitu kan. Maka akan terjadi relaksasi dari arteriol yang mensuplai dari otot-otot sehingga oksigen dan nutrisi itu bisa mengisi jaringan dengan lebih cepat kayak gitu. Nah, karena adanya relaksasi dari arteriol ini, maka terjadi penurunan dari resistensi perifer gitu. Nah, penurunan resistensi perifer bakal menyebabkan apa? Bakal menyebabkan penurunan dari tekanan darah gitu. Karena ketika arteriol ini semakin lebar istilahnya. Jadi misalnya mungkin teman-teman ingat tentang hukum tentang rumus tekanan gitu ya. Tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan gitu. Jadi ketika luasnya ini kita semakin perbesar, maka tekanannya itu akan semakin menurun gitu. Jadi ketika terjadi relaksasi yang terlalu berlebihan, ini bakal menurunkan tekanan darah. Maka dari itu dibutuhkan adanya kompensasi biar tekanan darah ini nggak drop-drop banget kayak gitu. Jadi kompensasinya dengan apa? Misalnya adalah dengan menyempitkan vena. Jadi tadi kan arteri arteri itu kan melebar kan, maka dikompensasi dengan venanya itu akan lebih konstriksi gitu. Jadi biar tekanan darahnya nggak turun-turun banget. Selain itu bisa juga dengan peningkatan heart rate dan juga peningkatan kontraktilitas. Kemudian akibat dari semua hal itu, maka tekanan-tekanan tuh bakal meningkat, tekanan di arteri bakal meningkat. Jadi lagi-lagi biar tensinya nggak drop-drop banget kayak gitu. Nah, kemudian ada tentang cardiac output dan juga external pressure. Jadi, secara anatomis kan jantung itu terletak di antara kedua paru-paru gitu kan. Dan area yang berbatasan dengan jantung pada paru-paru itu adalah tentunya pembungkusnya paru-paru, yaitu pleura. Maka bisa kita artikan bahwa di sini external pressure yang paling dekat sama jantung itu adalah tekanan pada pleura kayak gitu, atau tekanan intrapleura. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ketika tekanan dari intrapleura itu meningkat, maka dibutuhkan tekanan atrium diafragma yang lebih tinggi supaya bisa menghasilkan cardiac output yang sama. Jadi misalnya nih, misalnya kita punya tekanan pada intrapleura yang normal yaitu sekitar -4 mm air raksa. Maka di sini untuk mencapai cardiac output sebanyak 5 liter per menit dibutuhkan tekanan pada atrium dextra sekitar 0 mm air raksa. Misalnya gini ya. Nah, ketika tekanan ini ditingkatkan, misalnya menjadi -2 mm air raksa, maka untuk mencapai cardiac output yang sama yaitu 5 liter per menit, maka dibutuhkan ini peningkatan juga. Misalnya kurang lebih ya di sini 2 mm air raksa kayak gitu. Jadi ketika kita meningkatkan tekanan intrapleura, maka untuk mencapai cardiac output yang sama dibutuhkan juga peningkatan tekanan pada atrium dextra kayak gitu. Dan juga sebaliknya, misalnya kita di sini punya tekanan intrapleura yang -4 mm air raksa. Misalnya kita di sini tekanan di atrium kanan tuh 0 mm air raksa, itu akan menghasilkan cardiac output 5 liter per menit. Apabila kita mengganti tekanan intrapleuranya ini meningkat menjadi -2 mm air raksa, apabila kita tidak menaikkan tekanan di atrium kanannya, maka kita bisa lihat di sini. Cuma 0 cardiac outputnya, gitu. Jadi nggak ada cardiac output sama sekali. Gitu. Maka akan ada masalah kalau misalnya nggak ada darah yang dipompa keluar dari jantung kayak gitu. Nah, berikutnya adalah Venus return sendiri. Ini ada kurva dari Venus return. Kita ingat bahwa uh, air itu, cairan itu bakal mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Maka dari itu, untuk bisa mencapai ke jantung lagi, maka dibutuhkan tekanan yang tinggi pada vena-vena di perifer, di jaringan gitu ya. Dan tekanan yang rendah pada jantung, pada atrium dextra gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Ketika tekanan di vena atau di jaringan perifer itu sangat-sangat rendah, misalnya -8 mm air raksa di sini. Sorry, sorry. Oh ya.
mohon maaf ini aku ralat ya. Jadi ini adalah tekanan pada atrium dextra ya. Ketika tekanan di atrium dextra itu sangat-sangat rendah dibandingkan dengan tekanan pada jaringan, misalnya di sini -8 ya, maka venosimeternya itu bakal maksimal di sini. Tapi ketika kita menaikkan terus tekanan di atrium dextra ini, maka eh, darah-darah yang ada di perifer itu bakal kayak em, melawan gradien yang lebih tinggi kayak gitu. Which is berarti mereka ada kemungkinan bahwa mereka nggak mampu melawan tekanan itu. Maka di sini kurang lebih di sekitar eh, +7 mm air aksa ya. Kalau misalnya tekanan di atrium kanannya itu bakal nggak ada venous return gitu. Bakal kesulitan darahnya buat mencapai ke jantung lagi gitu. Selain itu faktor-faktor yang lain adalah derajat pengisian sirkulasi sistemik nanti bakal aku jelasin dan juga resistensi aliran darah antara pembuluh perifer dengan atrium dextra. Jadi apakah ada hambatan aliran darah antara vena-vena di perifer dan juga eh, mohon maaf antara vena perifer dan juga atrium dextra. Apakah ada hambatan pada sepanjang jalannya kayak gitu. Ini adalah tentang yang tadi mean circulatory filling pressure. Ya, jadi ketika jantung itu merupakan kayak pembentuk gradien tekanan gitulah. Jadi ketika jantungnya berhenti memompa, maka aliran darah itu bakal berhenti dan kayak seluruh darah di jaringan kita itu bakal sama aja gitu, nggak ada perbedaan tekanannya. Nah, ketika nggak ada perbedaan tekanan inilah, itu yang kita sebut sebagai mean circulatory filling pressure gitu. Jadi tekanan darah yang kayak rata-ratanya gitu, nggak ada perbedaan tekanannya. Nah, semakin besar volume darahnya, maka akan semakin tinggi mean circulatory filling pressure-nya gitu. Jadi ketika darah kita misalnya di tubuh itu 5 liter, dengan darah kita di tubuh misalnya 6 liter gitu, maka darahnya ini bakal volumenya ini bakal memberikan pressure yang lebih tinggi gitu kan, secara rata-rata kayak gitu. Jadi semakin besar volume darah kita, maka mean circulatory filling pressure-nya tadi semakin tinggi. Nah, misalnya juga terjadi stimulasi dari persarafan simpatis itu akan menyebabkan pembuluh darah kita mengalami vasokonstriksi, gitu kan. Nah, sesuai yang tadi, ketika vasokonstriksi maka luas permukaannya bakal menurun dan tekanannya bakal semakin meningkat. Nah, itu ini semakin tinggi lagi mean circulatory filling pressure-nya. Itu yang mampu meregulasi dari mean circulatory filling pressure ini. Nah, selain itu juga ada yang namanya mean systemic filling pressure yang nilainya kurang lebih sama dengan mean circulatory filling pressure. Kita bisa lihat di sini bahwa ini circulatory dan ini adalah sistemik gitu. Jadi bedanya hanya yang sistemik ini nggak ada sirkulasi pada pulmonalnya gitu. Nah, kenapa kurang lebih sama? Karena sebenarnya sirkulasi di paru itu cuma menyumbang kurang lebih 1/8 dari kapasitas dari sirkulasi sistemik. Jadi kayak muatannya itu lebih kecil jauh gitu dibandingkan sirkulasi sistemik dan juga volume darah yang berada di sana cuma kurang lebih 1/10-nya. Jadi kayak kurang signifikan sehingga kurang lebih mean systemic filling pressure itu bakal sama dengan circulatory filling pressure. Mungkin ya beda-beda dikit lah. Nah, tadi yang udah aku sebutin juga ada resistensi dari venous return. Jadi hambatan aliran darah dari jaringan menuju ke atrium dextra kayak gitu. Nah, ketika resistensi ini meningkat, maka darah itu bakal terkumpul pada vena. Jadi misalnya nih di jalan gitu, ketika jalannya itu banyak hambatannya, maka kan mobilnya kan bakal numpuk, yaitu macet kayak gitu. Ya istilahnya kayak gitu. Jadi ketika resistensinya meningkat, maka darahnya bakal terkumpul, terbendung di dalam vena gitu. Namun perlu bahwa kita ingat bahwa vena ini sangat distensible, di mana vena ini mudah banget buat teregang. Ketika vena mudah teregang, berarti luas permukaannya itu bakal semakin kecil, bakal semakin mudah untuk meningkat gitu ya. Ketika luas permukaan meningkat, maka tekanan bakal menurun gitu. Jadi tekanan nggak meningkat dengan signifikan, sehingga gradien tekanannya tadi nggak bakal meningkat. Padahal ini ada di perifer kayak gitu. Kalau misalnya kalau misalnya tekanan di perifer itu tinggi, maaf, kalau misalnya tekanan di perifer itu tidak terlalu tinggi, maka gradien tekanannya antara perifer dan juga atrium kanan itu bakal kecil gitu, nggak terlalu tinggi sehingga venous return-nya tadi menurun kayak gitu. Jadi em, untuk gradien tekanannya nggak terlalu banyak gitu. Jadi kayak sorry sorry gradien tekanannya itu eh, tidak terlalu meningkat gitu. Jadi bakal perlu apa ya di perifer itu kan nggak terlalu tinggi sehingga nggak bisa buat melawan gradien tekanannya yang ke arah atrium kanan kayak gitu. Jadi venous return-nya bakal lebih menurun.
Nah, ini adalah kurva dari cardiac output dan juga venous return. Perlu diingat bahwa cardiac output itu sangat mungkin untuk dipengaruhi sama sistem saraf simpatis kayak gitu. Jadi dia bakal bisa meningkat sampai tinggi. Sampai ya kurang lebih 13 liter per menit gini lah. Nah, tapi untuk venous return itu tadi itu kayak kurang banyak stimulasi dari sistemik dari saraf otonomnya kayak gitu, dari simpatisnya gitu. Jadi dia nggak bakal bisa terlalu tinggi dan kita bisa lihat bahwa antara kurva cardiac output yang warna merah dan juga kurva venous return yang warna biru itu bakal berpotongan di satu titik, yaitu titik A yang kurang lebih ada pada cardiac output dan venous return 5 liter per menit. Itulah kenapa nilai normal dari cardiac output dan juga venous return itu sekitar 5 liter per menit. Tuh, dengan tekanan atrium dekstra yang 0 mm air aksa. Nah, berikutnya adalah bagaimana efek-efek dari berbagai stimulus terhadap cardiac output. Jadi, misalnya terjadi peningkatan volume darah yang tadi aku sebutin ya, maka akan terjadi peningkatan cardiac output dan juga venous return. Ya, ibaratnya kayak kamu di pabrik, bahan bakumu tuh ditambahin, tapi kayak pabrikmu, pekerjamu itu kecepatannya sama aja, pasti kan tetap bakal outputnya kan lebih banyak karena tadi bahan bakunya yang ditambahin kayak gitu. Nah, ini dibutuhkan tentunya kompensasi biar tekanan darahnya itu nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu. Tadi kan volume kan menyebabkan peningkatan tekanan kan. Nah, maka perlu dikompensasi. Misalnya adalah ketika di kapiler itu karena tekanannya tinggi, maka cairannya bakal mengalami ekstravasasi menuju ke jaringan. Gitu. Jadi eh, cairan yang ada di pembuluh darah itu nggak banyak-banyak banget dan tekanannya itu nggak terlalu tinggi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah distensi dari vena yang tadi aku sebutin ya, venanya dilebarin supaya tekanannya itu bisa turun kayak gitu. Kemudian meningkatkan resistensi dari venous return. Kemudian efek dari sistem simpatis terhadap cardiac output. Jadi untuk sistem saraf simpatis sendiri itu bisa meningkatkan kontraktilitas dari jantung. Jadi jantungnya bakal semakin kuat buat memompa dan juga bisa meningkatkan kontraksi otot polos pada pembuluh darah. Nah, kalau misalnya otot polos itu berkontraksi di pembuluh darah, maka akan terjadi vasokonstriksi. Nah, vasokonstriksi ini bakal meningkatkan resistensi tadi, resistensi dari venous return. Nah, itu tadi untuk yang chapter 20 tentang cardiac output, venous return, dan juga regulasinya. Berikutnya kita beralih ke chapter 21, yaitu tentang aliran darah pada otot dan juga cardiac output selama aktivitas fisik dan juga tentang sirkulasi koroner. Nah, jadi aliran darah di otot itu kurang lebih saat istirahat sekitar 3-4 ml per menit per 100 gram otot. Nah, tapi ketika aktivitas fisik tentunya otot itu kan butuh darah yang banyak karena dia tuh banyak kerja gitu. Jadi ketika kita aktivitas fisik, ototnya sering kontraksi, kita butuh banyak energi buat otot sehingga aliran darahnya itu bakal ditingkatin, yaitu sekitar 100 sampai 200 ml per menit per 100 gram otot. Nah, ketika kita melakukan aktivitas fisik, tadi kan aku bilang ada kontraksi otot. Nah, kontraksi otot nih bakal mengkompresi pembuluh darah kayak gitu. Jadi pembuluh darah yang menuju otot itu bakal terkompresi, tetapi pembuluh darah yang ada dalam kapiler otot, pembuluh darah kapiler yang ada dalam ototnya itu bakal terbuka. Supaya apa? Supaya tadi perfusi oksigen dan nutrisinya itu semakin banyak kayak gitu. Jadi bisa memberikan energi yang cukup buat ototnya berkontraksi gitu. Jadi lagi-lagi aku ulangi sekali lagi, pembuluh darah yang menuju otot terkompresi, tapi yang di dalam otot itu bakal terbuka biar dia memudahkan perfusi oksigen. Nah, untuk regulasi aliran darahnya itu ada beberapa yang bisa meregulasi. Salah satunya adalah kadar oksigen. Jadi ketika otot itu aktif buat berkontraksi, maka kan tadi oksigen buat energi gitu ya. Energi digunakan dengan cepat. Jadi dibutuhkan oksigen untuk membakar energi tersebut, untuk menghasilkan energi tersebut. Sehingga kadar oksigen di dalam jaringan otot tuh bakal cepat turun karena kan bakal sering dipakai gitu kan ya, bakal cepat buat dipakai. Jadi cepat habis kayak gitu. Nah, ketika kadar oksigen rendah, maka otot polus pada pembuluh darah itu nggak bakal bisa berkontraksi sehingga terjadi vasodilatasi kayak gitu. Nah, akibat dari kadar oksigen rendah ini juga menyebabkan pelepasan dari zat-zat vasodilator, misalnya adenosin, kemudian nitric oxide, kemudian ya yang lain-lain, prostaglandin kayak gitu. Jadi itu bakal bisa membuat aliran darah di ototnya itu mengalami vasodilatasi kayak gitu. Kemudian yang lain adalah kontrol saraf simpatis. Misalnya untuk epinefrin dan norepinefrin ini bisa menyebabkan vasokonstriksi. Gitu ya. Jadi
simpatis mainly menyebabkan vasokonstriksi, tetapi karena epinefrin ini juga bisa ditangkap sama reseptor beta, itu bisa menyebabkan sedikit vasodilatasi, tapi nggak sekuat efek vasokonstriksi dari simpatisnya ini. Nah, kemudian sirkulasi pada saat aktivitas fisik ini ada berbagai dinamika yang terjadi saat aktivitas fisik ya. Jadi ketika kita beraktivitas fisik, maka akan terjadi stimulasi simpatis yang besar-besaran kayak gitu. Nah, efeknya apa? Pada jantung misalnya dia bisa meningkatkan heart rate dan juga kontraktilitas jadi otot-otot jantungnya ya. Kemudian pada arteri tadi menyebabkan vasokonstriksi ya, pada bagian-bagian tubuh yang non otot supaya eh, darahnya ini lebih banyak disalurkan ke otot kayak gitu. Jadi yang ke arah bagian-bagian misalnya ke arah ginjal, ke arah ya bagian-bagian tubuh yang tidak kita gunakan saat beraktivitas fisik lainnya itu bakal dikurangi aliran darahnya karena diutamakan di ototnya kayak gitu. Kemudian untuk di vena sendiri bisa meningkatkan mean systemic filling pressure. Gitu. Kemudian untuk yang terjadi lagi pada saat aktivitas fisik adalah peningkatan tekanan pada arteri. Ini juga karena tadi mass sympathetic discharge-nya. Banyak stimulasi dari simpatis sehingga menyebabkan peningkatan resistansi perifer akibat dari vasokonstriksi tadi ini ya. Dan juga cardiac output-nya bakal meningkat juga karena tadi cardiac output disebab apa cardiac output dipengaruhi oleh stroke volume yaitu misalnya di sini adalah kontraktilitas ya yang menyebabkan stroke volume itu meningkat dan juga heart rate itu. Jadi karena banyak simpatetik discharge yang tadi, banyak stimulasi simpatis, maka cardiac output bakal meningkat gitu. Jadi karena cardiac outputnya meningkat, maka terjadi juga peningkatan tekanan darah karena ya tadi volumenya semakin banyak kayak gitu. Nah, kenapa peningkatan tekanan ini penting? Karena ketika tekanan meningkat, maka perfusi ke jaringan otot itu bakal semakin meningkat kayak gitu. Jadi ketika tekanannya itu meningkat, dia bakal mendorong darah-darahnya ini biar bisa menuju ke jaringan ototnya kayak gitu. Kalau misalnya tekanannya ini rendah, maka dia nggak bisa menuju ke jaringan otot dong. Maka jaringan ototnya itu nggak bisa punya energi buat kontraksi kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan cardiac output. Jadi ketika pembuluh darah dalam otot itu, dia kan tadi yang ada di dalam-dalamnya itu kan menyebabkan vasodilatasi. Nah, vasodilatasi ini bakal meningkatkan venous return dan juga nantinya meningkatkan cardiac output kayak gitu. Karena venous return itu kan darah yang kembali gitu ya, darah yang kembali maka ketika darah yang kembali banyak maka cardiac outputnya bakal banyak lagi. Gitu. Nah ini adalah sirkulasi saat aktivitas fisik. Jadi awalnya itu yang ketika kita beristirahat itu ada di grafik yang berwarna hitam. Ketika kita beraktivitas fisik itu bakal cardiac outputnya dan venous return-nya itu bakal meningkat hingga ke arah yang berwarna merah ini. Jadi dia bakal tinggi kayak gitu. Kemudian ada tentang kita bahas tentang sirkulasi koroner. Jadi sirkulasi koroner itu adalah sirkulasi yang mensuplai dari jantung itu sendiri. Nah, aliran darah koroner itu ketika kita rest atau beristirahat itu sekitar 225 ml per menit, yang dimana itu kurang lebih hanya 4-5% dari cardiac output. Tapi saat aktivitas fisik, tentunya jantung itu perlu membawa darah lebih banyak kan tadi. Cardiac outputnya kan meningkat. Sehingga aliran darah koroner itu juga harus ditingkatkan untuk membantu jantungnya ini biar dia bisa kerja lebih optimal. Kayak. Nah, untuk sirkulasi koroner sendiri, itu alirannya itu bakal berkebalikan sama jaringan-jaringan lain. Ketika jaringan lain itu mendapatkan aliran ketika fase sistol, maka aliran darah koroner itu bakal rendah ketika itu. Kenapa? Karena otot ventrikel saat berkontraksi itu bakal mengkompresi kapiler, sehingga aliran darahnya bakal terhambat kayak gitu. Itu ketika sistol ya kan karena sistol kan jantungnya itu bakal berkontraksi kan. Kalau misal berkontraksi maka bakal mengkompresi kapiler-kapiler yang ada di dalamnya sehingga alirannya itu bakal rendah. Tapi ketika dia sudah diastol, dia sudah relaksasi lagi, bakal terisi lagi tuh karena udah nggak terkompresi lagi kayak gitu. Selain itu juga aku pernah em, mendengar dari kuliah bahwa ketika fase diastol, ketika fase sistol itu kan katup semilunar itu kan bakal membuka kan. Nah, ketika fase diastol itu dia bakal nutup lagi dan di situ terjadi aliran melewati ostium-ostium dari arteri koronaria sehingga ketika fase diastol itu dia bakal terjadi aliran darah menuju ke ostiumnya itu. Karena kan udah nggak
nggak ter darahnya itu nggak mengalir ke seluruh tubuh, tapi kayak tertahan di situ dan dia bisa mengalir ke arah ostium-ostiumnya itu. Nah, kemudian untuk regulasi dari sirkulasi koroner sendiri, tadi juga tentang kebutuhan oksigen ya. Jadi ketika konsentrasi oksigen di jaringan jantung itu turun, maka akan menyebabkan pelepasan dari vasodilator seperti adenosin, prostaglandin, dan juga nitric oxide, sehingga eh, pembuluh darah itu akan semakin tervasodilatasi kan, semakin tervasodilatasi sehingga oksigen-oksigen itu bisa lebih cepat berdifusi menuju ke jaringan kayak gitu. Selain itu juga persarafan secara direct itu langsung ya, jadi parasimpatis mengeluarkan asetilkolin, kemudian simpatis mengeluarkan epinefrin dan juga norepinefrin yang menuju ke reseptornya. Kemudian secara indirect itu bakal menyebabkan respons yang melawan directnya dan bergantung dengan kerja jantung. Ini maksudnya gimana? Jadi ketika misalnya kita beraktivitas fisik gitu. Jadi kan simpatisnya kan lebih banyak main ya. Jadi ketika simpatis itu lebih banyak main, maka em, si epinefrin dan juga norepinefrin itu bakal merangsang jantung buat meningkatkan kerjanya. Misalnya dengan meningkatkan heart rate dan juga meningkatkan kontraktilitas. Untuk indirectnya ini akan menyeimbangkan dari directnya gitu. Jadi biar kerja jantungnya itu nggak terlalu berat, maka akan dilawan dengan indirect gitu. Jadi bergantung pada kerja jantungnya. Jadi yang direct main dulu, indirect ini buat mekanisme kompensasinya kayak gitu. Kemudian metabolisme-metabolisme khusus untuk otot jantung. Jadi ketika kita dalam keadaan istirahat, itu kita banyak menggunakan asam lemak untuk suplai energi dari jantung. Tapi pada keadaan anaerobik, yaitu keadaan kita kekurangan oksigen, itu bakal menggunakan eh, glukosa melalui glikolisis kayak gitu. Jadi glikolisisnya ini karena pada keadaan anaerob bakal menuju ke metabolisme yang ke arah asam laktat gitu. Di mana asam laktat ini kalau menumpuk bakal menyebabkan adanya nyeri. Ini yang menyebabkan nyeri pada orang-orang yang mengalami serangan jantung kayak gitu. Jadi dadanya bakal terasa nyeri karena penumpukan asam laktat ini. Jadi ketika mungkin nanti aku jelasin pada patofisiologi aja ya. Kemudian pada keadaan iskemi juga, pada keadaan kurang oksigen juga, ATP ini bakal diubah menjadi adenosin. Nah, ketika ATP ini kan adenosin trifosfat. Jadi dilepasin satu-satu tuh fosfatnya. Jadi adenosin difosfat, adenosin monofosfat hingga menjadi adenosin. Di mana adenosin ini yang mengandung basa-basa adenin gitu. Nah, adenosin yang terlalu banyak hilang dari jaringan otot itu bakal menyebabkan kematian sel. Ya kan tadi karena dia kan menyusun basa-basa nitrogen gitu, Pak. Kayak basa-basa nitrogen, jadi keseimbangan asam nukleatnya di sana itu bakal terganggu kayak gitu, menyebabkan kematian sel. Selain itu adenosin ini bakal bisa berdifusi dari jaringan ke arah darah gitu. Sehingga menyebabkan nanti dia itu merupakan salah satu zat yang bisa menyebabkan vasodilatasi. Nah, akibat ini maka permeabilitas dari jaringan tuh meningkat gitu. Jadi menyebabkan kayak apa ya? Bisa 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 semakin menyebabkan kematian sel juga kayak gitu. Nah, berikutnya adalah tentang overview patofisiologi dari ischemic heart disease atau istilahnya serangan jantung itulah. Jadi untuk penyakit ini tuh paling sering disebabkan karena aterosklerosis, yaitu penutupan pembuluh darah akibat tumpukan dari lemak gitu. Jadi ketika terjadi aterosklerosis ini, maka bisa menyebabkan adanya trombus, yaitu kayak eh, gumpalan sumbatan darah kayak gitu yang bisa menutupi arterinya atau mengoklusi gitu. Jadi bisa menyumbat gitu. Nah, ketika akut coronary occlusion ini juga bisa disebabkan karena spasme dari polos pembuluh darah koroner. Jadi bisa disebabkan karena ada halangan dari luar gitu. Jadi dari plaknya itu bisa juga karena otot polos pembuluhnya ini kaku gitu. Jadi dia nggak bisa melebar, dia bakal sempit gitu. Jadi bakal teroklusi kayak gitu. Nah, di sini di jantung itu juga memiliki collateral circulation sebagai mekanisme life savingnya gitu. Jadi ketika ada oklusi bakal terbentuk anastomosis selama beberapa detik aja. Jadi kayak awalnya eh, ini misalnya dia teroklusi pada daerah di sini. Teroklusi pada daerah di sini, maka eh, arterinya ini bakal membentuk anastomosis dengan arteri yang lain sehingga dia tetap bisa menyuplai ke arah sana.
Itu merupakan mekanisme yang bisa life saving dalam kondisi ischemic heart disease. Nah, penyebab kematiannya ini karena apa? Karena tadi kalau ketika terjadi oklusi itu bakal menghambat eh, otot jantung untuk mendapatkan oksigen dan juga nutrisi gitu. Sehingga ketika dia nggak bisa mendapatkan oksigen dan nutrisi, maka kontraktilitasnya bakal menurun. Ketika ketika kontraktilitasnya menurun, dia bakal terjadi penurunan cardiac output sehingga darah yang dipompa dari jantung itu nggak bisa memenuhi kebutuhan pada seluruh tubuh kita. Selain itu terjadi yang namanya systolic stretch, di mana otot yang mengalami iskemi alias otot yang sudah kayak hipoksia, sudah rusak gitu, itu malah justru terdorong ke arah luar ketika terjadi ketika fase sistolik itu. Padahal kan biasanya ketika fase sistolik itu otot itu bakal mengarah ke dalam buat memompa kan. Ini malah justru terdorong keluar dan bakal menyebabkan eh, darah yang dipompa itu nggak efektif, nggak sebanyak, nggak seoptimal yang seharusnya kayak gitu. Selain itu, bisa juga terjadi penumpukan darah pada pembuluh pulmonalis gitu. Jadi ketika darahnya itu nggak bisa dipompa menuju sirkulasi sistemik, dia bakal kayak nimbun gitu, bakal numpuk di jantung pada bagian kiri gitu. Nah, ketika dia numpuk di bagian kiri, maka dia akan bisa menyebabkan kayak backflow gitu. Jadi dia sudah di kiri, dia bakal backflow lagi kemana? Ke arah sirkulasi pulmonal, sirkulasi paru. Sehingga ketika terjadi peningkatan tekanan darah pada sirkulasi paru ini, akan terjadi yang namanya edema paru, yaitu ketika darah-darahnya cairan-cairannya itu bakal mengalami ekstravasasi dari kapiler-kapiler yang ada di paru menuju ke arah alveoli-alveoli parunya, itu menyebabkan edema atau penumpukan cairan pada jaringan paru-parunya itu. Kemudian juga bisa terjadi fibrilasi jantung dan juga ruptur jantung. Rupturnya ini karena apa? Karena tadi ada otot jantung yang mengalami iskemi itu sehingga dia kan mengalami keadaan kurang oksigen. Lama-kelamaan dia bakal bisa menjadi otot jantung yang mati atau infark. Ya, yang infark itu bakal bisa menyebabkan ruptur. Gitu. Oke, berikutnya itu tadi adalah tentang chapter 21. Mungkin agak sekilas aja tentang patofisiologinya tadi. Karena mungkin ini kan juga studi klub fisiologi ya, jadi kurang buat kalau membahas patologinya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang cardiac failure atau gagal jantung. Jadi gagal jantung sendiri itu merupakan keadaan di mana jantung itu tidak bisa membawa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan darah pada tubuh. Dan paling sering disebabkan karena penurunan aliran darah koroner. Yang tadi itu, yang ischemic heart disease. Jadi ketika jantungnya itu nggak bisa mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup, maka menyebabkan penurunan kontraktilitas dari miokard gitu. Tapi selain itu juga bisa disebabkan karena adanya gangguan pada katup jantung, adanya tekanan dari eksternal dan juga misalnya ada defisiensi vitamin B, kemudian juga gangguan dari ototnya itu sendiri, jadi bukan disebabkan karena gangguan nutrisi ke otot, tapi gangguan pada ototnya itu sendiri, yaitu kardiomiopati dan juga miokarditis dan juga yang lain-lain. Nah, sirkulasi pada saat gagal jantung akut tuh terjadi dua hal, dua efek utama, yaitu penurunan cardiac output dan juga penumpukan darah di vena. Karena tadi jantungnya itu nggak bisa memompa darah keluar menuju ke arteri sehingga bakal numpuk di vena kayak gitu, menyebabkan peningkatan tekanan vena gitu. Kemudian dari dua hal ini akan terjadi kompensasi kayak gitu, yaitu dari baroreseptor, kemoreseptor, kemudian berbagai hal ini bakal menstimulasi simpatis dan juga menginhibisi persarapan parasimpatis. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menstimulasi meningkatkan kontraktilitas dari jantung itu, gitu. Dan juga bisa meningkatkan venous return. Sehingga darah itu ketika venous return-nya itu meningkat, bakal terkumpul di atrium dextra dan bisa meningkatkan tekanan dari atrium itu sendiri. Sehingga kalau misalnya terjadi stimulasi dari simpatis dan inhibisi dari parasimpatis, maka diharapkan bahwa jantung itu bisa bekerja dengan optimal kembali kayak gitu. Karena dia bakal meningkatkan kerja dari jantungnya. Gitu. Nah, ketika itu dia kan gagal jantung akut ya. Ketika dia sudah terjadi secara jangka panjang, maka akan ada dua efek utama juga, yaitu retensi cairan oleh ginjal dan juga recovery dari jantung. Nah, retensi cairan ini bertujuan untuk mempertahankan volume darah supaya gradien tekanannya itu bakal kayak meningkat ya. Jadi ketika volume darah itu ditahan, jadi supaya nggak banyak kebuang,
itu bakal meningkatkan gradien tekanan pada jaringan perifer sehingga venous rate-nya juga meningkat, maka bisa meningkatkan kembali darah yang dipompa di jantung. Tapi retensi cairan ini juga memiliki efek negatif, yaitu ketika banyak cairan yang harus dipompa, maka bakal meningkatkan workload dari jantung itu sendiri. Dan juga karena banyak cairan yang terkumpul pada jantung bagian kanan, ya, itu bakal menyebabkan overstretching dari jantung. Dan juga tadi karena eh, cairannya itu banyak, maka terjadi tekanan yang tinggi pada pembuluh darah di paru-paru, menyebabkan tadi edema paru atau penumpukan cairan pada jaringan paru. Kemudian juga terjadi edema di berbagai bagian tubuh juga sehingga hanya paru aja. Kemudian eh, pada gagal jantung yang kronis ini bisa terjadi compensated atau yang decompensated gitu. Jadi ketika stimulasi dari misalnya saraf simpatis ini mampu mengkompensasi kembali, maka dapat mempertahankan cardiac output pada level yang normal. Walaupun untuk tekanan atriumnya itu bakal harus ditinggikan gitu. Jadi kan tadi venous rate-nya kan meningkat ya. Tensinya meningkat, maka jumlah darah yang ada di atrium itu kan bakal meningkat, sehingga tekanannya bakal meningkat. Nah, misalnya ini dengan tekanan yang meningkat, mampu menghasilkan cardiac output yang sama. Gitu. Misalnya pada yang darah normal ini warnanya merah ya. Pada tekanan 0 mm air raksa, itu memiliki cardiac output 5 liter per menit, tapi pada bagian yang ini partially recovered heart, jadi ketika darahnya itu sudah mulai sembuh tapi secara parsial gitu, itu bakal bisa memiliki cardiac output yang sama juga, yaitu 5 liter per menit, tapi arterial pressure-nya itu harus tinggi, gitu, kurang lebih sekitar 6 mm air raksa. Nah, pada pasien yang memiliki compensated heart failure ini, eh, mereka itu kadang nggak tahu bahwa mereka memiliki gangguan jantung, karena ketika mereka sedang istirahat atau santai-santai aja, mereka itu bakal merasa nggak ada gejala kayak gitu. Tapi ketika mereka sudah mulai melakukan aktivitas fisik yang berat, maka gejalanya itu bakal muncul. Misalnya yang paling sering adalah sesak nafas gitu. Jadi yang membedakan antara eh, gejala sesak nafas karena pada jantung dan karena pada paru itu karena di jantung itu dia terjadi ketika melakukan aktivitas fisik yang berat gitu. Jadi ketika aktivitas fisik yang berat, maka jantung itu mulai memompa, tapi yang dipompa itu apa namanya tidak apa ya tidak mampu memenuhi kebutuhan secara seluruhnya gitu loh, secara em, normal kayak gitu. Jadi terjadi kayak bagian jaringan-jaringan kita itu kayak kekurangan nutrisi dan kurang oksigen gitu sehingga menyebabkan sesak nafas gitu. Kemudian ketika tidak bisa dikompensasi atau decompensated heart failure itu ya tadi tadi lagi tidak ada kompensasi dari saraf dan rotasi cairannya terjadi secara berlebihan sehingga edema paru itu bakal terus-menerus terjadi yang mampu menyebabkan kematian karena ketika di paru-paru itu terlalu banyak terjadi edema maka akan difusi dari oksigen dan juga karbon dioksida itu bakal terganggu maka bisa menyebabkan kematian kayak gitu. Kemudian ketika terjadi heart failure ini kan jantung kan tidak mampu memompa darah sesuai dengan yang apa ya sesuai dengan kebutuhan oksigen pada kebutuhan darah pada jaringan-jaringan tubuh kita sehingga salah satunya itu tidak mampu memompa darah yang cukup ke ginjal sehingga cairan itu tidak bisa diekspresikan melalui ginjal maka dari itu terjadi tadi retensi cairan yang berlebihan antara testosteron yang berlebihan ini, maka volume darah di tubuh kita itu kan bakal banyak tapi tidak bisa dipompa menuju ke jaringan kayak gitulah istilahnya. Jadi terjadi darahnya itu ngumpul istilahnya, ngumpul di jantung misalnya. Nah, ketika ngumpul di jantung bisa memungkinkan dia buat terjadi backflow ke arah paru, menyebabkan edema paru tadi. Tanda-tandanya adalah rales, yaitu rales atau rongki basah halus dan juga karena tadi apa namanya proses difusi antara oksigen dan juga karbon dioksida itu bakal terganggu. Maka menyebabkan sesak nafas. Kayak gitu. Untuk tata laksananya pada decompensated heart failure ini, kita bisa punya dua opsi. Yang pertama adalah kita mencoba untuk memperkuat jantung, yaitu dengan memberikan obat digitalis, dan juga bisa meningkatkan ekskresi di ginjal, yaitu dengan memberikan diuretik. Kayak gitu. Jadi, retensi cairannya bakal tidak terjadi, cairannya bakal bisa dibuang, dan darah dan jantung itu bisa memompa darah dengan lebih efektif gitu. Jadi
load-nya atau bebannya itu tidak terlalu tinggi. Oke, berikutnya itu adalah tentang cardiac reserve ya. Mungkin ini adalah pengenalan sedikit aja, yaitu cardiac reserve tuh istilahnya adalah cadangan gitu ya. Jadi persentase berapa cardiac output yang bisa dicapai di atas level normal. Jadi misalnya level normal kita tadi 5 liter per menit ya. Nah, sebenarnya jantung itu bisa memompa darah hingga 300 hingga 40% lebih daripada itu gitu. Itu pada keadaan yang sehat. Misalnya pada atlet tuh bakal bisa lebih tinggi lagi, misalnya 500 hingga 600%. Nah, untuk cara mendiagnosis apabila seseorang itu memiliki low cardiac reserve itu dengan exercise. Ya misalnya dengan treadmill atau dengan jalan yang agak jauh sedikit, itu bisa meningkatkan beban kerja jantung. Sehingga untuk meningkatkan karena adanya beban kerja jantung yang meningkat ini, maka dia akan menggunakan cardiac reserve yang dimiliki. Nah, ketika dia memiliki low cardiac reserve, maka eh, cardiac reserve jadi bakal cepat buat habis dan menyebabkan berbagai gejala. Ya, misalnya tadi sesak nafas, kelelahan otot, dan juga akibat adanya refleks-refleks saraf itu bakal meningkatkan takikardi, ya, bakal meningkatkan heart rate atau takikardi gitu. Karena peningkatan kebutuhan oksigen yang tinggi itu bakal memicu buat jantung ini kayak ayo kita pompa oksigen yang lebih banyak lagi menuju ke jaringan. Yaitu caranya adalah dengan meningkatkan heart rate tadi atau takikardi. Oke, mungkin untuk materi dari aku untuk hari ini sekian. Mohon maaf kalau misalnya banyak kurangnya dan mungkin dari Rizky bisa lanjut ke agenda berikutnya. Oke, mungkin dari Krishna bisa dilanjut sharing session buat blog parasitologi.